Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya rahasia perusahaan-perusahaan Islami top di Indonesia? Kenapa mereka bisa sukses banget? Apa karena ukuran yang besar? Atau karena manajemen yang jago? Atau jangan-jangan cuma untung karena kondisi ekonomi aja? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus sadar kalau kita lagi ngomongin arena yang rame banget. Bayangin, ada hampir 600 perusahaan di Indonesia yang operasinya itu patuh sama prinsip syariah. Ini bukan cuma angka loh. Ini tuh ya semacam medan persaingan bisnis yang ketat, di mana cuma yang paling hebat yang bisa benar-benar bersinar. Tapi dari ratusan perusahaan itu, fokus kita hari ini cuma ke satu lingkaran elit. Sebuah kelompok super eksklusif yang isinya cuma 30 perusahaan. Ya, inilah mereka. Para jawara yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index 30 atau yang biasa kita sebut JII 30. Jadi, apa sih sebenarnya JII 30 ini dan kenapa indeks ini dianggap begitu istimewa? Mari kita lihat lebih dalam. Gini deh, bayangin ada saringan yang super ketat. Dari hampir 600 perusahaan syariah yang ada, cuma 60 perusahaan dengan nilai pasar terbesar yang lolos seleksi awal. Belum selesai. Dari situ, disaring lagi jadi 30 perusahaan yang sahamnya paling aktif diperdagangkan setiap hari. Jadi intinya, JII 30 ini tuh isinya para atlet kelas berat di dunia pasar modal syariah Indonesia. Oke, buat ngerti apa yang bikin mereka sukses, kita kan butuh alat ukur ya. Nah, dalam analisis kali ini kita akan pakai 3 metrik keuangan yang paling utama. Yang pertama adalah Return on Assets atau disingkat ROA. Anggap aja ini rapor yang nunjukin seberapa efisien sebuah perusahaan. Lebih gampangnya gini, ROA itu ngejawab pertanyaan, seberapa jago sih perusahaan ini mengubah semua asetnya, entah itu pabrik, mesin, sampai uang tunai jadi keuntungan. Makin tinggi angkanya, ya makin jago mesin penghasil uang mereka bekerja. Selanjutnya ada yang namanya Return on Equity atau ROE. Nah, kalau ROE tadi ngomongin efisiensi perusahaan secara umum, ROE ini lebih fokus ke keuntungan buat para investor. Angka ini penting banget buat investor karena ngejawab pertanyaan ini. Untuk setiap Rp1 yang saya tanam di perusahaan ini, berapa rupiah keuntungan yang bisa dihasilkan? Ini bisa dibilang tolak ukur profitabilitas yang paling relevan buat pemegang saham. Dan yang terakhir tentu saja harga saham. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah cerminan langsung dari seberapa besar kepercayaan dan optimisme pasar terhadap masa depan perusahaan itu. Oke, kita udah punya korbannya, yaitu kinerja perusahaan, dan 3 cara buat mengukurnya. Sekarang saatnya kita kenalan sama tersangkanya. 6 faktor, baik dari dalam maupun dari luar, yang mungkin jadi kunci kesuksesan mereka. Nah, para tersangka ini bisa kita bagi 2 kelompok. Ada 4 faktor internal yang bisa dikendalikan perusahaan, kayak ukuran, kualitas aset, cara kelola aset, dan manajemen risiko. Terus, ada 2 faktor eksternal yang di luar kendali mereka, yaitu PDB dan inflasi, yang nunjukin gimana kondisi ekonomi secara keseluruhan. Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Saatnya membuka hasil penyelidikan. Kira-kira data bilang apa ya soal faktor mana yang paling nendang pengaruhnya? Yuk kita lihat temuannya. Dan ternyata ini yang bikin menarik. Nggak ada satu resep rahasia yang berlaku untuk semua. Faktor yang bikin perusahaan untung besar belum tentu sama dengan faktor yang bikin harga sahamnya meroket. Makanya kita harus bedah satu persatu. Kalau kita ngomongin soal profitabilitas umum atau ROA, formulanya ternyata cukup jelas. Coba deh perhatikan 3 raksasa di puncak daftar ini. Ukuran perusahaan, kualitas aset, dan kondisi PDB. Logikanya masuk akal banget kan? Perusahaan besar yang punya aset bagus, di tengah ekonomi yang lagi tumbuh, ya jelas jadi mesin pencetak laba yang bisa diandalkan. Tapi, begitu kita geser fokus kita ke apa yang paling penting buat investor, yaitu ROI, ceritanya jadi sedikit beda. Prioritasnya ikut bergeser. Nah, perhatiin deh perubahannya. Faktor risiko keuangan sekarang naik ke posisi paling atas, sejajar sama ukuran perusahaan. Ini sinyal yang jelas banget, investor itu nggak cuma cari untung, tapi juga cari rasa aman. Mereka suka perusahaan besar yang juga pintar mengelola utangnya. Sekarang kita lihat metrik terakhir yang paling sering dilihat orang, harga saham. Apa sih yang paling dihargai oleh pasar? Jawabannya, sangat fokus pada apa yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Ternyata, untuk urusan harga saham,
Pasar punya jagoan yang jelas banget. Manajemen, aset. Inilah faktor nomor satunya. Pasar itu rela bayar mahal untuk perusahaan yang paling lihai dalam memaksimalkan semua sumber daya yang mereka punya. Kualitas aset dan ukuran perusahaan memang masih penting, tapi efisiensi manajemen lah yang jadi bintang utamanya. Oke, jadi setelah kita lihat semua bukti ini, apa nih kesimpulan praktis yang bisa kita bawa pulang? Apa artinya semua ini buat Anda, baik sebagai pengamat pasar maupun sebagai investor? Jadi, kuncinya adalah mencocokkan tujuan investasi Anda dengan faktor yang paling relevan. Mau harga sahamnya naik, cek seberapa efisien manajemen asetnya. Mau dapat return yang bagus sebagai investor, lihat cara mereka mengelola risiko keuangan. Dan selalu ingat, aset berkualitas dan ukuran perusahaan itu jadi fondasi yang kuat, sementara kondisi ekonomi jadi angin pendorongnya. Ya, seperti yang ditekankan oleh penulis studinya, pemahaman ini tuh tujuannya buat memberdayakan kita semua. Dengan tahu faktor-faktor pendorong ini, kita bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas dan lebih terinformasi di pasar modal. Nah, sekarang giliran Anda yang berpikir. Kalau hari ini Anda diminta menganalisis satu perusahaan dari daftar JJI 30, faktor mana yang akan jadi prioritas pertama untuk Anda periksa? Coba direnungkan.